wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Badan Standarisasi Nasional hari Senin tanggal 6 November 2023. Sebelum apel dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Sebelum lahir namanya janin, setelah anak jadilah remaja. Selamat datang hari Senin, tetap semangat pergi bekerja. Selanjutnya, perkenankan kami untuk membacakan susunan petugas apel, yaitu Polda Widya Kusuma sebagai MC, Amar Ahadi Putra sebagai dirijen, Agung Nugroho sebagai pembaca teks Pancasila, Tiara Rilayu Sunsatyasi sebagai pembaca naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dera Silva Maulia sebagai pembaca naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia, Ahmad Zainal Arifin sebagai pembaca doa, dan sebagai Inspektur Apel Pagi, Deputi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional. Tata tertib apel pagi. 1. Format nama peserta apel. Kerja underscore nama pegawai. Kedua, peserta wajib menyalakan kamera dan menggunakan filter background apel pagi yang sudah diberikan. Ketiga, peserta diharapkan mematikan mikrofon pada saat apel berlangsung. Keempat, peserta wajib tegap dengan sikap sempurna apel berlangsung. 5. Peserta diharapkan mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan Zoom. Pelaksanaan apel pagi. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk tegak dengan posisi siap. Mendengarkan Mars SNI.
Pembacaan teks Pancasila oleh Agung Nugroho. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 oleh Tiara Linayu Sungsatya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Dera Silva Maulia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji: 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memenuhi teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pengarahan Inspektur Apel oleh Deputi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional. Kepada Bapak Hendro Kusumo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Nyari durian dengan kapal penisi warga BSN yang sangat saya banggakan, semakin tinggi semangat memajukan standarisasi. Izinkan di kesempatan yang baik ini saya untuk berbagi perhatian, concern tentang hal yang perlu kita sepakati bersama untuk kemajuan BSN. Yang pertama,
Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada teman-teman semuanya warga BSN yang tercinta. Pertanyaannya adalah, mengapa saat ini kita bekerja di BSN? Bagaimana memenuhi peran kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi pola pikir, pola tindakan, pola pendekatan apapun yang dalam keseharian kita, apalagi yang berhubungan dengan pekerjaan kita di kantor, untuk bertindak dengan kembali memahami pertanyaan-pertanyaan dasar. Misalnya pertanyaan mengapa? Mengapa ini menjadi penting sekali, karena ini menyangkut eksistensi kita semuanya. Kalau kita sudah ditakdirkan bekerja di BSN, maka pertanyaannya adalah, mengapa Yang Maha Kuasa, Yang Maha Adil, Maha Segalanya mentakdirkan kita bekerja di BSN? Oleh karena itu menjadi bagian dari pertanyaan mendasar bagi kita semuanya, untuk sekali lagi memposisikan diri kita, kalau kita bagian dari warga Sang Maha Pencipta mencurahkan eksistensi diri kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana memenuhi peran kita di level apapun kita, apakah itu dari yang levelnya staf sampai kepada level pimpinan tinggi, maka semuanya harus kembali kepada pertanyaan, bagaimana kita memenuhi peran kita saat ini. Artinya pertanyaannya kembali kepada, kalau kita kontribusi, apa yang bisa kita kontribusikan menurut jabatan peranan kita masing-masing semuanya. Dan kemudian sampai yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk kaitannya dengan Bapak Ibu semuanya yang saat ini bekerja di BSN, untuk mulai concern kepada personal branding. Ini sangat penting karena bagi teman-teman semuanya, khususnya yang masih muda, yang masih mempunyai waktu yang sangat panjang untuk berkarir, berkinerja di BSN, ataupun nanti sebagai ASN, maka personal branding ini menjadi sangat penting, karena ini adalah bagian dari sesuatu yang melekat kepada kita semuanya. Kita tidak mungkin menyuruh orang lain menilai kita menjadi orang yang baik kalau kita sendiri orang yang baik. Oleh karena itu, personal branding ini adalah sebuah citra yang ditampilkan seseorang, dan itu akan menjadi terus-menerus bagian dari performa yang bersangkutan. Oleh karena itu, personal branding ini akan menyangkut kepada kepribadian, kemampuan, nilai-nilai, dan juga persepsi positif yang ditimbulkan atau yang ada dalam diri individu tersebut. Hal ini menjadi sangat penting bagi teman-teman, khususnya generasi muda BSN, calon penerus, pengambil estafet kepemimpinan di BSN, untuk terus mempersiapkan diri bagi masa depan. Kalau kita mengacu pada manfaat personal branding, maka yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri. Pada saat teman-teman sudah melaksanakan, memposisikan diri untuk terus-menerus konsisten personal brandingnya, maka itu akan menjadi semakin percaya diri. Yang kedua, ada juga manfaat lain adalah dalam konteks networking, yaitu memperluas jaringan, apakah internal BSN atau dengan pemangku kepentingan mitra BSN. Dan yang lainnya adalah juga termasuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan daya jual. Artinya pada saat kita ada promosi, ada kesempatan amanah yang lebih tinggi dan seterusnya, maka pada saat seseorang personal brandingnya sudah diakui oleh semua pihak, maka yang membela bukan hanya atasan langsung, maka evaluasi 360 derajat itu akan sangat terlihat buktinya nanti pada saat personal branding teman-teman semuanya sudah mampu membuktikan sebagai orang yang dapat percaya dan dapat kompeten dan dapat memenuhi ekspektasi dari jajarannya itu. Dan berikutnya saya ingin sharing kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya yang generasi muda yang masih mempunyai pola kesempatan bekerja yang panjang, untuk memiliki visi personal yang dalam hal ini, kalau saya mengarahkan kepada Bapak Ibu semuanya, ini hanya untuk sebagai trigger, sebagai motivasi
Bagaimana personal branding teman-teman semuanya itu untuk dapat dikenal sebagai person yang energik, penuh percaya diri, namun sikapnya tetap rendah hati dan ramah, dan pada saat yang sama memiliki kompetensi yang dapat diandalkan serta bertalenta unggul. Ini bagaimana cara mewujudkan visi pribadi tersebut? Maka menurut kami ini saran untuk teman-teman semuanya yang sedang merintis karir di BSN, generasi muda menerus bangsa yang berada di BSN. Yang pertama adalah selalu meningkatkan kompetensi teknis berbasis minat. Mengapa ini menjadi penting? Karena kalau kompetensi minat ini tidak, kompetensi teknis ini tidak dibina dengan cara melalui spesialisasi kepada penguasaan substansi teknis atau sektor tertentu, maka kita akan menjadi orang yang rata-rata. Jadi ini menjadi penting untuk terus spesialisasi penguasaan kompetensi. Yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan yang agile atau adaptif. Ini untuk keperluan ke depan kita berhadapan dengan situasi yang pada saat pengambilan keputusan di level pribadi, di level keluarga, di level institusi, semuanya dapat siap untuk membiasakan diri dalam konflik, dalam perbedaan pandangan dan lain sebagainya. Dan pada saat teman-teman diberi kesempatan untuk terlibat di dalam kegiatan tim, kegiatan kelompok ataupun dalam menjadi pembicara narasumber, itu adalah salah satu kesempatan yang baik untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan. Berikutnya yang tak kalah penting adalah kompetensi manajerial dan human capital. Mengapa ini menjadi juga turut penting? Karena jangan sampai ada anggapan bagi sebagian orang bekerja begitu ditugaskan administrasi, sebut saja menjadi untuk mengurusi mengelola proyek, dana, IPA dan sebagainya, kemudian berusaha untuk menghindar. Ini sangat kurang baik kalau kita ingin berniat mengembangkan diri. Maka kita harus paham tidak hanya substansi teknis, tapi kita juga harus memahami kompetensi manajerial. Apalagi ditambah human capital. Human capital adalah pengelolaan sumber daya manusia. Pada saat kita menjadi ketua tim, pada saat menjadi punya jabatan dengan anak buah, dengan tim dan lain sebagainya, maka human capital ini menjadi sangat penting. Bagaimana peran serta anggota tim untuk pencapaian tujuan organisasi bisa dikelola dengan baik. Dan yang lain tak kalah penting adalah kompetensi pendukung lainnya yang terkait dengan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Ini adalah selalu kita tanamkan, tidak hanya fokus kepada substansi teknis saja, tapi kita harus paham tidak boleh orang BSN misalnya di satu unit tertentu ditanya tentang aspek standarisasi penilaian sesuai terkait dengan fungsi unit lain, kemudian kita bilang saya tidak tahu. Kita harus memaksa diri kita antusias untuk terus meningkatkan wawasan, pemahaman, penguasaan aspek SPK. Tidak peduli kita di unit kerja mana. Itu menjadi penting karena kita sekali lagi di mata stakeholder nanti akan dilihat sebagai orang yang menguasai paling tidak kalau yang terkait dengan fungsi unit lain adalah kita sudah bisa memberikan informasi awal sebagai pintu untuk memasuki kepada informasi lain yang lebih detail kepada unit yang punya tanggung jawab. Dan berikutnya yang saya ingin menyampaikan oleh karena itu, bagaimana kita menekankan diri kita untuk yang pertama dengan caranya adalah satu, konsistensi untuk selalu melakukan internalisasi core value assessment bersama. Ini selalu diulang-ulang setiap kali arahan acara apel pagi Senin, selalu disinggung tentang nilai-nilai dasar dari ASN. Kami mohon untuk seluruh warga BSN tidak hanya menghafalkan, tapi sudah mulai menginternalisasi core value ASN berapa. Karena memang benar-benar yang terdapat di dalam nilai-nilai itu luar biasa bagi kita semuanya. Kalau itu ideal diterapkan semuanya, maka tidak ada lagi yang namanya ASN negatif di mata stakeholder. Kemudian yang penting juga adalah tadi saya sampaikan sebelumnya, konsistensi penguasaan kompetensi diri, baik itu manajerial maupun kepemimpinan, untuk menuju personal branding yang unggul. Tadi saya sampaikan dari awal, personal branding ini harus konsisten terus kita melakukan penguatan kompetensi diri. Berikutnya adalah kita memiliki komitmen untuk berperan serta aktif dalam kinerja organisasi BSN dengan terus selalu berorientasi untuk responsif, profesional, adaptif, dan juga pembelajaran. Mengapa ini penting komitmen ini? Pada saat organisasi BSN, apakah itu dalam bentuk corporate branding, apakah dalam bentuk kinerja BSN dan semuanya, kalau orang-orang di dalamnya masing-masing dari unit terkecil tidak menjadi orang yang berkontribusi
dengan berperan aktif mendukung kinerja, maka BSN secara keseluruhan akan terkena dampak. Dan ini tidak kalah pentingnya juga pada saat stakeholder ketemu dengan orang-orang tanda kutip bermasalah tadi, maka dia akan menilai BSN secara keseluruhan sebagai organisasi BSN yang secara reputasi akan sangat terganggu. Oleh karena itu, teman-teman, kami harapkan kita semuanya konsisten untuk terus berkontribusi di level apapun, sekecil apapun kontribusi yang harus kita berikan, kita harus terus terlibat di dalam pembentukan corporate branding maupun mewujudkan kinerja BSN yang unggul. Dan yang terakhir adalah komitmen diri untuk selalu proaktif menjadi bagian dari organisasi pembelajar. BSN telah memutuskan bahwa BSN bagian dari organisasi yang terus komit untuk menjadi organisasi pembelajar. Yang oleh karena itu kita semuanya harus diminta untuk menerapkan implementasi nilai-nilai tentang coaching, counseling, directing, approaching, sharing knowledge, mentoring, dan kaderisasi. Ini selalu saya ulang-ulang terus kepada dalam banyak kesempatan kepada banyak pihak, baik di internal Deputi Pengembangan Standar maupun kepada saat seperti sekarang ini kepada semua teman-teman warga BSN. Karena pada saat kita hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli di lingkungan, maka organisasi itu akan stuck pada saatnya. Kita akan mengalami pengguguran karena tidak adanya coaching tentang bagaimana atasan, senior, dan sebagainya terus selalu berupaya memberikan bimbingan. Konseling, bagaimana konsultasi itu berjalan antara atasan, bawahan, antara sesama, antara senior dan junior, dan seterusnya. Directing, tugas para ketua tim, pimpinan pejabat tinggi pertama, madya maupun utama, tugasnya adalah memberikan arahan, directing bagaimana seharusnya diberikan supaya ini kejelasan teman-teman apa yang harus dilakukan, termasuk nanti pada saat kita bicara approaching, bagaimana pendekatan kepada orang per orang yang kita dengan seni mengelola hubungan interpersonal, maka approaching ini harus terus kita lakukan. Dan juga tak kalah penting adalah sharing knowledge dan mentoring, maka ini merupakan bagian dari kita mempersiapkan generasi penerus kita. Jangan sampai ilmu itu dipegang sendiri, dikuasai sendiri. Maka ini sangat penting bagi baik di internal tim, apakah di unit kerja atau sampai BSN secara keseluruhan, untuk kita terus komit mempersiapkan kader-kader kita dalam bentuk sharing knowledge dan mentoring. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu semuanya mengapa kami sampaikan, karena ini bagian dari amanah untuk terus mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan, untuk terus memotivasi kita semuanya menuju pada kondisi yang ideal, yang tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk organisasi, bangsa, negara, dan untuk kemaslahatan umat manusia, lingkungan sekitar kita. Mungkin itu sekali lagi. Dalam konteks ASN berakhlak, maka kita semuanya harus terus menanamkan diri tentang bagaimana internalisasi nilai dasar dan kode perilaku, dan selalu diulang-ulang setiap kali dalam banyak kesempatan. Ini terus kami menekankan kita semuanya di seluruh level yang ada untuk terus mempersiapkan diri internalisasi nilai dasar dan kode perilaku ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan arahan apel pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pergi ke Papua, ingat burung cendrawasih, sayapnya berkepak tinggi, ingin terbang. Untuk semuanya terima kasih, semangat yang tinggi, ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Rahmat Zainal Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama seraya menengadahkan tangan ke atas untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan kami membacakan doa menurut syariat Islam. Yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Allahumma, ya Allah, tiada henti-hentinya lisan ini mengucapkan syukur kepadamu, seraya berharap berikan kekuatan kepada kami untuk senantiasa istiqomah di jalanmu. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul seraya untuk mengungkapkan rasa syukur kepadamu. Jadikan kami, keluarga besar Badan Standarisasi Nasional, sebagai hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur. Dan jangan jadikan kami menjadi hamba-hamba yang kufur, karena kami takut pada azabmu yang pedih. Allahumma ja'alna min ibadika syakura, wa ja'alna sabura, wa ja'alna fi aynina saghira, wa fi ayunin nasi wal a'da'i kabiran. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah segala dosa kami dari akhir balik hingga saat ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah segala dosa kedua orang tua, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, serta saudara-saudara kami. Lindungilah kami dari mara bahaya, dari godaan syaitan yang terkutuk, serta dari orang yang ingin menzalimi diri kami. Ya Allah, perkaya kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi kami dengan kebijaksanaan, muliakan kami dengan takwa, serta perbagus diri kami dengan kesehatan jasmani dan rohani. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidayna wa li ustadina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami, dosa orang-orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Sesungguhnya Engkaulah Yat Maha mendengar dan Maha dekat. Ya Rabb, ridhoi dan kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan apel pagi di lingkungan Badan Standarisasi Nasional. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk dapat mengisi daftar hadir sebelum meninggalkan ruang virtual. Untuk menutup apel pagi pada hari ini, saya menyiapkan sebuah pantun. Buah apel dimakan petani, dimakan bersama sang kekasih. Cukup sekian apel pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Salam sehat, ASN berangkat, bangga melayani bangsa, bangga memakai SNI. Selamat beraktivitas kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.